Ya, Smart Listener, industri film merupakan salah satu prospek yang sangat meyakinkan ya, karena untuk di Indonesia sendiri, untuk industri film ini itu sangat besar ya untuk dikembangkan dan peluang ataupun potensinya itu sangat menjanjikan. Nah, bagaimana dengan peluang ataupun perkembangan untuk industri film di Makassar? Nah, hari ini kita kedatangan para sineas muda Makassar. Pasti udah pada lihat ya semuanya. Iya. Ya, dan untuk malam hari ini Smart Listener kita kembali tentunya di Smart Community. Sekali lagi kita menampilkan para sineas muda Makassar, mereka tergabung dalam DTMH Community. Kalau begitu langsung aja ya kita kenalan satu persatu nih ya. Dikenalkan aja sendiri atau gimana nih? Silakan. Boleh nih, kita Ya. kenalan ya. Oke. Perkenalkan, saya mulai dari ujung dulu. Boleh dikenalin di sebelah mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Smart Community. Halo semuanya, sinias-sinias lokal Makassar. Kenalkan, saya Hari. Di film Don't Check My Home ini saya sebagai editor filmnya. Lanjut lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Suleka Manopo, biasa dipanggil Putri, dan peran saya di Don't Take My Home ini sebagai Putri. Ya, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis. Saya berperan sebagai Elis. Oke. Elis dan hantu tepatnya. Perkenalkan, nama saya Putra. Di sini aku berperan sebagai Yoga, salah satu karakter yang tunggu deh, nanti dijelasin sama beliau-beliau nih. Ya, kita lanjut ke MC sendiri. Iya. Ini bikin penasaran juga nih Putra ya. Ya, sepertinya. Oke. Ya, dan tentunya Smart Listener, sekali lagi ya kita kedatangan tamu-tamu spesial DTMH Community ya. Dan sekali lagi Smart Listener, kita live ya di 101,1 Radio Smart FM Makassar dan juga di channel YouTube Smart FM Makassar. Kita sapa dulu nih ya untuk penonton kita untuk malam hari ini banyak. Hai semua. Hai. Oke. Dan seperti saya informasikan tadi ya, kalau untuk malam hari ini kita mempunyai tema untuk malam ini terkait sineas muda lokal itu bisa tonji. Bener-bener. Itu harus dong, lokal bisa tonji. Iya, jangan lokal lagi tuh. Iyalah, jangan Iya dong. mentang-mentang kita Pemula. ya, takut sama saingan sama senior, akhirnya mentak di bawah. Iya. Maaf senior, ampun ya. Oke. Kalau gitu langsung aja nih ya. Kalau semuanya untuk DTMH tadi ya, ini bisa ini dulu dong, cerita dulu dong sedikit. DTMH ini sebenarnya seperti apa? Kemudian oke, cerita. Silakan. Kalau untuk DTMH sendiri saya kurang tahu, tapi yang lebih pasti saya serahkan ke Pak Hari. Oke, silakan Karena untuk- selaku editor dan perwakilan sutradara untuk di film Perwakilan, ya. kita ini nih. Lempar bola panas. Ya, biasa lah. Ini amannya ya. Iya, Aku iya. cari aman kan. Oke, silakan. Oke, bismillah. Tabe kanda-kanda senior semua, kanda-kanda senior Makassar semua. Izinkan kami. Jadi tadi tentang DTMH, Dik. Tabe, Dik. Baik. DTMH ini adalah sebuah singkatan dari sebuah judul film pendek bergenre horor yang berjudul Don't Take My Home. Nah, ini awalnya tuh ide yang keluar dari sang sutradara yang bernama Andi Gilang nih. Andi Gilang. Kebetulan saya dan Andi Gilang ini adalah satu alumni, satu angkatan alumni SMA Negeri 4 Makassar, angkatan 2003. Iya. Jadi kami setelah terpisah di 2003 itu saya merantau ke Aceh, terus Gilang stay di sini, dan setelah saya 18 tahun merantau di Aceh, begitu kembali ke sini, Gilang mungkin melihat saya kan hobi editing video, Kak, hobi bikin konten begitu kan. Nah kebetulan juga saat Gilang tahu hobi yang saya punya, Gilang datang ke rumah, dia bilang, "Re, ada ini produser mau bikin film pendek untuk anaknya. Nah inilah produsernya, Bu Hartati, Kak, Hartati Production. Dia mau bikin film pendek buat anaknya Putri. Ini anaknya Bu Hartati. Tapi mungkin Bu Hartati belum sempat datang ke sini pada malam hari ini, jadi mungkin diwakili sama Putri. Terus setelah kita ngobrol-ngobrol santai awalnya kan, Gilang bilang, bagaimana Re, kita gaskan ini proyekan film. Saya bilang, bismillah moko.
Dan ini juga mungkin proyek pertama saya Kak di film ini proyek pertama. Sebelumnya hanya YouTube, kemudian konten-konten seperti itu. Ini proyek film pertama. Akhirnya Gilang brainstorming dengan Bu Hartati, kemudian Bu Hartati mengokekan. Nah, akhirnya Gilang bilang, "Ri, kita kumpulkan tim." Gilang menulis skenarionya, skripnya kurang lebih 1 hari selesai. Skripnya selesai, Gilang kumpulkan tim-tim ini ada yang di depan kita itu ada Bro Ari di sana dan tim-tim yang lain. Gilang juga mengumpulkan talent-talent, ketemu dengan Putra, ketemu dengan Elis. Akhirnya setelah all talent dan kru terkumpul, barulah kita mulai menjadwalkan praproduksi, termasuk dari bedah skrip, kemudian kapan jadwal take shootnya dan kapan pasca produksinya. Begitu. Itu cerita singkat tentang DTMH. Yes, Don't gitu. Take My Home. Don't Take My Home. Oke. Itu ya dari Hari ya. Oke. Kemudian untuk Putra sendiri ada yang bertambahin nggak? Ya. Kalau dari Putra sendiri belum, terima kasih sudah dipercaya untuk bergabung di DTMH. Dari segi apanya nih yang mau ditambahin nih Mbak? Oke, ini dari akhirnya ya untuk dipilih juga nih sebagai salah satu talent ya untuk DTMH ini. Dipilih sebagai salah satu talent sangat bersyukur. Karena di dalam proyek ini betul-betul ku baru ngerasain nih. Shootnya dari jam 12 siang sampai jam 9 malam. Aduh, itu berapa jam ya? Gila nggak tuh? 9 jam menyelesaikan beberapa scene. Sumpah. Ya. Saking effortnya mereka nih dari tim produksi Hartati Production. Ku baru percaya bahwa di mana kemauan pasti ada jalan. Mereka shoot dari jam 12 siang kurang lebih, iya, hampir jam 12 siang, terus selesainya jam 9 malam. Untuk ngumpulin durasi 17 menit itu saya rasa sangat wow kerjasamanya mereka. Dan di sini saya sebagai talent sangat bersyukur bahwa bisa bergabung dan mensupport film ini. Oke. Sangat banget bersyukur dan dipercaya untuk main di film ini yang sangat verified untuk ditonton. Oke ya, oke. Nah, saya kembali lagi nih untuk Hari ya. Nah, itu kan untuk film pendek ya. Itu durasinya berapa menit tuh? Durasinya 17 menit. 17 menit. Nah, ini gimana nih caranya ya? Caranya untuk strateginya untuk bisa bagaimana film ini bisa dinonton, kemudian apa yang ingin disampaikan itu pesannya itu sampai ke penonton juga, itu kayak gimana sih? Baik. Terima kasih Kak. Jadi begini, film durasi pendek itu mungkin bagi para sinias-sinias pada umumnya pasti mengatakan lebih enak bikin durasi film panjang full movie daripada durasi film pendek. Karena kenapa? Di durasi film pendek sendiri ini masih 12 scene yang skripnya. Bagaimana ceritanya kalau lebih dari 20 scene? Botak kepalanya sutradara sama editor itu kan. Nah, jadi mikirnya itu, mikirnya. Nah, jadi setelah Pak Sutradara Andi Gilang ini menyelesaikan skrip yang terbentuk dalam 12 scene, itu setelah kita ambil take dari jam 12 siang ya. Jam 12 siang sampai jam 9 malam. Itu setelah dikumpulkan footage-nya semua dan setelah saya rough cutting, setelah di rough cutting 12 scene ini masih 24 menit. Masih 24 menit. Itu iya harus dikat lagi. Saya jadinya bingung nih. Telepon sama Pak Sutradara kan, "Bro, yang mana yang mau dipotong ini? Tidak ada mini, nada semua mesin. Kasih semua." Sementara Kak, panitia itu batas maksimal 17 menit. Nah itu tantangan tersendiri buat kami. Akhirnya kami berusaha, saya 2 hari 2 malam itu Kak, nggak tidur tuh. 2 kali 24 jam nggak tidur. Mulai dari proses rough cutting, color grading, kemudian pemilihan instrumen musik, apalagi genre film horor kan di sini yang bikin hidup nyawanya horor kan ada di musik-musik sama efek-efeknya itu kan. Nah itu ini karena pengalaman pertama saya sebagai editor yang tadinya cuma konten kreator kan, itu yang bikin saya excited sampai ngantuk pun lupa gitu kan. Ngantuk tidur pun nggak enak lagi gitu. Beneran. Sampai kebayang-bayang begitu ya. Nah, jadi alhamdulillah setelah didukung terus semangat dari rekan-rekan sekalian, ada yang ngirim kopi, ada yang ngirim baroncong, ada yang ngirim onde-onde kan. Editornya begadang 2 hari 2 malam. Akhirnya alhamdulillah selesai sesuai ekspektasi, meskipun ada beberapa kendala di masalah sound, masalah dubbing waktu itu.
ada masalah teknis, cuman kita atasi dengan teknik dubbing seperti itu. Selesai 17 menit. Akhirnya bisa ya diselesaikan ya. Iya. Oke, DTMH Don't Take My Home ya. Kita mau tahu dong untuk ceritanya sendiri ini sebenarnya apa? Seperti apa nih untuk Don't Take My Home ini? Siapa yang mau cerita nih? Kalau ceritanya saya serahkan langsung ke peran utama yang jadi setan. Iya. Yang Oh, cewek kan. cewek ya? Yang mana nih? Putri? Putri atau Elis nih? Sweet dulu. Ya, harus bergantian ya. Oke, kalau gitu siapa nih? Putri dulu ya. Elis ya. Oke. Makasih. Makasih banget udah dibiarkan menjawab, Iya, udah iya. dikasih kesempatan untuk menjawab. Ya. Dalam DTMH ini menceritakan tentang seorang janda kaya, yang mana janda kaya itu saya sendiri menikah dengan seorang berondong, di mana ini berondongnya ini nggak punya kerja. Ceritanya cuma numpang hidup sama istrinya, kerjanya cuma bikin habis uang, terus bergaul sama teman-temannya. Konfliknya itu Bisa dilanjut ya. Konfliknya gimana? si suami ini Enggak, si suami berondongku ini yang tidak tahu diri tuh sudah mungkin Sudah apa, dia yo? sudah kayak nggak tahan, selalu merasa nggak dihargai lah sama istrinya. Akhirnya dia muncul keinginan untuk membunuh istrinya supaya bisa menguasai hartanya. Terus dibunuhlah istrinya. Istrinya ini tidak terima kalau ada yang tinggal di rumahnya. Jadi siapapun yang tinggal di rumah ini pasti akan digangguin. Kebetulan yang menyewa rumah ini Putri. Jadi silahkan Silakan Putri ya. Sesi amannya udah lewat ya. Iya. Putri ya. Kelanjutannya tuh semenjak Kak Elis meninggal, jadi papanya Kak Elis ini promosiin rumahnya, mengiklankan rumahnya buat disewakan. Akhirnya yang berperan jadi sebagai papa Putri menyewa rumah tersebut karena ada dinas di Makassar. Jadi ceritanya orang Jakarta tapi dinas ke Makassar. Iya. Itu yang menyewa nantinya. Iya. Nah, terus waktu sesampainya di rumah itu, keluarga ini diganggu terus sama hantunya Kak Elis. Akhirnya si Putri kemasukan dan kembali lagi dengan flashback yang terjadi saat Kak Elis dibunuh. Gitu. Jadi endingnya Putri meninggalkan rumah itu bersama keluarganya. Tinggallah setannya. Oke, kita masih lanjut ya sebentar ya, kita break dulu ya untuk saat ya. Oke, dan Smart Listener, kita masih bersama ya di Smart Community, tentunya masih bersama dengan DTMH Community, dan Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Smart Listener. Anda masih bersama kami di Smart Community untuk malam hari ini. Kita masih bersama dengan DTMH Community. Yeay. Oke, dan untuk Anda juga nih yang mau gabung ya, mungkin ada hal yang ingin Anda tanyakan untuk teman-teman sinias muda Makassar ini, silakan ya. 0811461011 untuk WhatsApp-nya, kemudian untuk live chat-nya di channel YouTube Smart Ava Makassar. Oke. Dan kita lanjut lagi nih. Saya langsung aja nih ke Hari ya. Kayaknya saya suka banget nih ngomong sama Hari ya. Oke. Oke. Nah, kalau kita lihat ya untuk perkembangan film
Indonesia, khususnya untuk film lokal ya saat ini. Tentunya harapannya kita bagaimana untuk film Indonesia ataupun film lokal ini bisa menjadi raja ya untuk di daerahnya sendiri. Oke, kalau dari Hari sendiri melihat nih ya, untuk potensi industri film lokal Makassar ini perkembangannya seperti apa nih, Hari? Terima kasih Kak. Untuk potensi industri film lokal Makassar, menurut saya pribadi kayak, jadi selama saya di Aceh itu kan saya juga terlibat dalam beberapa produksi video klip. Otomatis kan kita niche-nya kan sama nih tentang videografi nih. Nah di situ saya melihat beberapa trailer film-film lokal yang di Aceh maupun yang di Makassar. Dan kalau saya perbandingkan, bukan saya orang Makassar tidak, tapi kalau untuk kualitas, saya rasa kualitas lokal Makassar ini sangat-sangat pantas untuk bersaing di tingkat nasional, Kak. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya melihat dari bagaimana sutradara-sutradara lokal Makassar mengangkat urban legend, mengangkat sejarah tentang Makassar, terus disusun dengan scene yang sebegitu rapi, pengambilan gambar yang begitu apik, color grading yang begitu luar biasa. Saya rasa sangat pantas untuk bersaing di nasional. Namun kendalanya yang saya pikir tentang masalah produksi sekarang. Balik lagi terkait masalah budget sih sebenarnya, Kak. Makanya harapan saya buat bapak-bapak produser dan ibu-ibu produser yang menonton acara ini, jangan pernah takut untuk memsponsori atau untuk mendukung para sinias-sinias lokal Makassar untuk berkarya. Karena orang Makassar juga jago jadi bikin film, Pak. Jago jadi bikin film, Bu. Banyak jadi editor-editor bagus juga di Makassar dan pasti bisa bersaing di tingkat nasional. Percaya, Ki, begitu. Tentu diberi kesempatan gitu ya. Harapan kita diberi kesempatan besar. Oke. Nah, tentu kita balik lagi nih ya untuk potensi ataupun peluang untuk film lokal khususnya untuk Makassar ini itu bisa lebih berkembang lagi ya menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri. Iya, betul. Nah, oke. Nah, dari Hari saya mau ke Alice dulu nih sama Putri ya. Oke. Ya, ini tentu bisa cerita juga dong ya. Bisa cerita juga dong tentang pengalamannya nih pertama kali untuk menjadi sineas muda Makassar. Ya, Putri. Awal mulanya gimana nih? Iya, silakan. Kenapa bisa ikut Iya. film-film? Awal mulanya itu waktu kecil. Tuh suka banget sama nonton sinetron, film, gitu ya. Jadi nggak tahu kenapa tiba-tiba kepikiran Putri pengen juga ada di layar TV. Kayak mungkin. Tapi sekolah juga sempat nggak sih untuk ngambil ini untuk sempat industri film? masuk sanggar gitu-gitu. Sempat di Jakarta itu Putri dari kelas 5 SD sampai kelas 1 SMA. Itu sudah gabung ya di sanggar gitu ya? Iya. Latihan terus menerus, ikut casting, ikut main film, pokoknya berkarya aja. Terus di sana juga Putri kayak balik ke sini lagi ke Makassar lagi karena jauh dari keluarga. Apalagi kan di sana sempat corona ya, di Indonesia sempat corona. Jadi orang tua Putri menyarankan untuk pindah di sini aja, ikut film-filmnya tuh di Makassar aja, nggak di Jakarta. Oke, jadi untuk sekarang ini sudah berapa film yang diikuti? Sejauh ini kalau di Makassar itu kayaknya baru ini deh yang jadi. Oke, ya. Itu next ya. Ya, ini yang pertama kali ya. Tapi next. Enggak, gagal. Yang lain gagal. Oke. Tapi ini udah punya kemauan ya untuk selangkah lagi ke depan gitu kan, untuk maju gitu kan. Iya. Oke, itu dari Putri ya. Kemudian untuk Alice ya. Kalau saya sendiri mungkin ini adalah pengalaman pertama saya. Iya. Saya ini berkarirnya dari sebagai konten kreator di TikTok, terus ditawari untuk main di film ini. Oke, gitu ya. Oke. Kalau Putra mau lolos. Apa nih, Kak? Iya, Kenapa? untuk kesempatan untuk menjadi senias ya.
Kalau awal mula dari mulanya. Putra menjadi sinias Makassar, bukan menjadi sih, masih belum jadi sebenarnya. Karena dari pertama itu hanya sebagai kreator juga. Kreator YouTube, kreator Instagram, kreator Facebook. Namun nggak tahu ya, rezekinya itu mungkin di salah satu pernah di film sebelah. Itu ada tawaran dengan main di filmnya dia. Mulai dari situ kesenangan, dan alhamdulillah untuk berpikir untuk meningkatin ilmu, makanya mencoba perantau ke Jakarta. Nah, dimulai dari situ perjuangan. Saya ingat sekali itu. Dimulai dari situ dengan modal 28.000 loh, Bu. Iya, gue cerita sedikit nih. Di kota besar hidup di Jakarta itu 28.000 pertama kali. Apa yang terpikirkan waktu itu? Waktu itu ke Jakarta pertama kali kepikirin. Kenapa orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Dan itu menjadi kunci buat kita semua sinias Makassar. Jangan pernah menjadikan orang lain itu kiblat. Karena kalau kita menjadikan orang lain kiblat, kita akan tidak pernah puas dengan diri kita sendiri. Intinya mencoba, tekuni, dan jalani apa yang membuatmu bahagia juga. Untuk sinias Makassar terutama, karena aku dengar dari Putri juga yang sudah ke Jakarta, Elis juga yang baru mulai, saya juga yang tetap belajar, dan pada akhirnya bergabunglah kita di DTMH film ini yang semoga menjadi batu loncatan buat teman-teman semua nih. Amin. Ya. Ya. Tetap belajar, tetap konsisten, dan tidak sombong. Ya, tetap berkarya. Apapun yang terjadi di Makassar, apapun yang terjadi tentang orang bilang sinias Makassar apa sih? Karena kan sekarang di sinias Makassar itu dianggap sepele tuh. Gara-gara kurangnya wadah. Kurangnya wadah yang mau menampung mereka semua, padahal mereka punya kemampuan, punya bakat dan yang lain. Sampai pada akhirnya mereka mundur satu-satu, tidak berkembang, ya beralih dengan profesi lain. Sangat disayangkan menurutku. Itu aja sih, Kak. Ya, yang sebenarnya itu sudah punya bakat gitu. Sudah punya bakat, tapi gara-gara sebuah wadah yang dukungan ya. Kurang dukungan dari teman-teman yang memiliki peluang yang besar itu, akhirnya mereka mundur. Oke. Tentu kita jangan sampai begitu gitu ya. Iya, benar. Diharapkan ada banyak dukungan ya untuk para sinias muda lokal Makassar ini ya. Benar. Oke. Nah, kita kembali lagi nih ya untuk DTMH ya. Tadi kan perannya ini kan ada yang jadi hantu gitu kan? Ya, kalau Elis ya, saya kembali nih ke Elis. Untuk karakter hantu yang diperankan ini. Ini apa yang menjadi tantangan nih? Apakah memang sebelum ya menjadi hantu, tapi kan sebelumnya itu kan menjadi manusia biasa. Nah, itu gimana nih dengan karakter yang diperankan oleh Elis nih? Karakternya di film DTMH ini. Karakternya sih termasuk keras juga, dan karena ini pengalaman pertama saya, maksudnya kayak bersyukur sekali karena dikasih pasangan suami yang sudah maksudnya sudah. Oh, ini pasangannya. Saya kira bukan. Oh, ini. Dikasih pasangan yang betul-betul bisalah mengajar saya harus seperti ini karena ternyata membangun chemistry itu nggak semudah itu juga. Ya, untungnya dikasih pasangan yang betul-betul bisa membimbing saya, mengajar saya, membimbing. Sakinah wadah warahmah ya. Banyak mengajarkan saya tentang dunia acting lah, yang maksudnya bagi saya itu dunia baru. Oke, untuk tantangan untuk karakter sendiri ini yang diperankan oleh Elis harus jadi manusia biasa, kemudian jadi hantu gitu kan? Jadi hantu yang maksudnya kayak, karena ini kan kita syutingnya cuman berapa jam tadi? Jam 11 sampai. Jadi pas ini adegan yang dibunuhnya, jadi harus langsung cuci rambut yang penuh darah itu, harus cuci rambut, dibersihkan dan langsung masuk sebagai hantunya. Oh gitu ya. Kita diburu waktu, jadi betul-betul
yang harus pakai soft lens putih yang betul-betul kita nggak bisa melihat semua muka rata. Oh gitu ya. Dan Oh, harus pakai seharian sampai malam. Dan itu buat saya sih betul-betul tantangan juga. harus membiasakan gitu ya. Oke, itu dari Alice ya. Kemudian Putri sendiri nih, gimana nih untuk karakter yang diperankan? Karakter Putri di sini Iya. tuh sebagai anak yang pendiam, tapi dia bisa ngeliat hantu gitu. Nggak tahu kenapa semenjak pindah di rumah itu Putri bisa ngeliat hantu. Ini mimpi atau gimana nih? Enggak, dari sampai di rumahnya itu tiba-tiba ngeliat Kak Elis Oh, dari di atas gitu. Ini gimana? Indigo Iya, ya? anak indigo. Tiba-tiba jadi anak indigo. Tantangannya untuk karakter ini gimana? Kalau tantangan ya, Yang aslinya ini Putri ini enggak pendiam atau gimana nih? pendiam sih aslinya emang. Oh. Kalau tantangan Jadi hampir sama ya dengan karakter yang iya, diperankan hampir ya. sama. Ah. Cuman tantangannya itu ada scene yang kesurupan. Oh Kak. iya, itu gimana tuh? Itu kan Putri nggak pernah ngeliat orang kesurupan, Hmm. nggak pernah ngerasain kesurupan gimana. Tapi alhamdulillahnya dibantuin sama Kak Hari sama Kak siapa? Kak Putra juga. lupa maaf. Sama Kak Putra juga diajarin nanti gayanya tuh kesurupan orang tuh kayak gini harus diangkat badannya gitu. Oh gitu ya. Iya. Jadi ya tantangan buat Putri di situ sih, yang Oke. scene kesurupan. Nah, ini paling ini ya, paling apa? Sangat besar ya. Iya. Tantangannya. Baru pertama kali. Baru first pertama time, kali ya. iya. Oke. Ya, kita kembali lagi nih untuk Hari ya. Nah, ini untuk durasi 16 menit untuk filmnya, kemudian untuk pembuatannya sendiri berapa? Itu dari jam 12 siang sampai jam 9 malam. Itu satu hari saja ya? Satu hari saja. Satu hari saja. Nah, ini gimana nih untuk bisa apa ya? Kan ini harus jadi tim gitu ya, menjadi tim gitu kan. Tentu mempunyai karakter yang berbeda-beda ya, bukan karakter film gitu ya. Untuk karakter biasa ya. Nah, ini gimana nih untuk bisa menjaga kekompakan nih? Oke, baik. Izin Ini harus tahu dulu kan. Izinkan dah sutradara. Jadi sebenarnya begini Kak, jadwal yang dijadwalkan take shoot itu sebenarnya 2 hari, hari Minggu dan hari Senin. Itu sesuai jadwal. Namun ada kendala teknis di lapangan yang mengharuskan kita itu hanya dikasih batas waktu 1 hari. 1 hari. Salahnya salah saya sendiri sebenarnya. Jadi begini, rumah yang dipakai syuting kan rumah saya Kak. Nah, di rumah saya itu tinggal cuma saya sama adik berdua. Bapak kan enggak ada di luar daerah kan. Jadi rumah itu tinggal saya berdua. Saya awalnya izin sama adik itu mau bikin film pendek, tapi bukan tema horor. Saya nggak kasih tahu tema horor tadinya. Nah, saya cuma bilang mulai dari reading, kemudian beda skrip, adik lihat rame-rame di rumah tiap malam nggak ada masalah sebenarnya, nggak ada masalah. Cuman pada saat H-1 nih ada kejadian janggal saat itu Kak. Salah satu kru kita ada yang hampir saja mengalami kerasukan. Dia sudah mulai merasakan sakit di ulu hati sama kepalanya. Alhamdulillah teman-teman semua bisa menetralkan, termasuk itu ada Wanda. Ada mbahnya itu di situ tuh. Alhamdulillah dinetralkan. Namun di pandangan adik saya tuh, wah kok kejadian kayak gini nih. Ini kok nggak ada konfirmasi apa-apa kan? Salah saya sendiri dong Kak kan. Nah, akhirnya sempat adik saya bilang sudah bubar, tidak diizinkan untuk lanjutkan syuting kan. Nah, kalau enggak saya kasih tahu di bapak nih di sana. Wah, saya bilang kacau nih kalau dikasih tahu bos di sana, bubar semua ini acara ini kan. Talent udah siap, kru semua siap. Akhirnya saya sama sutradaranya Gilang kita mediasi, naik baik-baik ke atas. Singkat cerita setelah ngomong baik-baik sama adik, akhirnya boleh dikasih izin, tapi dengan catatan sampai jam 9 malam. 1 hari. Nah, di situ alhamdulillah karena mungkin kita semua awalnya berangkat dari niat yang ikhlas untuk bekerja, untuk berkarya ya Kak ya. Nggak ada niatan yang aneh ini, hanya untuk murni untuk berkarya saja. Allah berikan kita rezeki dengan memberikan karakter dari seluruh talent dan kru itu semuanya bisa diajak koordinasi dengan cepat.
gampang diajak kerja sama, nggak ada yang ngambekan, semua nggak ada yang baperan, semua kerja satu. Nah, jadi begitu habis take scene pertama bagian art, siapkan untuk set scene kedua, begitu seterusnya. Jadi kita tuh istirahat cuma di saat azan sholat aja, tiap sholat break, setelah itu lanjut lagi. Begitu ya, alhamdulillah dengan dibawa kepemimpinan juga Andi Gilang, ya kita semua bisa bekerja dengan baik. Gitu. Oke, nah sebenarnya ini lokasinya di mana nih untuk pembuatan film ini? Oh ya, lokasinya di Jalan Barang Lompoh. Barang Lompoh di Tentara Pelajar itu Kak, gitu. Di rumah saya gitu, rumah. Oh di situ ya? Iya, rumah itu memang lama kosong. Jadi adik saya tuh selagi saya masih di Aceh, adik tuh sering nginap di luar. Jadi rumah itu memang kosong ya? Kosong. Kosong. Oke. Nah ini kalau semuanya untuk film horor ya, ini untuk apa ya? Untuk teknologinya itu seperti apa sih? Untuk dari suara-suara, kemudian apa yang menjadi tantangannya untuk film horor sendiri dari Hari? Baik, tantangan utama yang paling susah menurut saya itu di bagian sound design. Kita ngedesain soundnya itu, membangun mood video itu, bagaimana caranya itu penonton tuh benar-benar nggak bergeming. Nah jadi saya kan juga pencinta film horor Kak. Jadi kebetulan ini pengalaman pertama saya flashback, saya kalau nonton film horor bagaimana nih harus membawa suasana, jangan sampai saya bergeming, jangan sampai saya hilang fokus dengan film kan. Jadi sebentar-sebentar saya masukin instrumen yang bikin goosebump, bikin merinding. Nah begitu di tag adegan tertentu tuh masukkan sound effect. Contoh misalnya kayak adegan hantunya muncul kan, muncul sound effect yang zing. Dan itu carinya bukan sebentar Kak. Tadi ada salah satu aplikasi yang saya download itu namanya SoundQ. Itu di situ hampir ratusan juta sound effect dan saya harus cari satu persatu mana yang pas dengan mood videonya. Waduh. Itu tantangan yang susah sih. Saya bayangin bikin film horor kelas festival durasi 17 menit sebegini rumitnya. Konon lagi tentang bagaimana senior editor yang lebih senior kan yang bikin ini. Jadi capek editor sebenarnya, cuman bener, demi dia dan si buah hati dijalani saja. Dijalani ya. Buah hati tuh. Jadi kalau dia nonton jangan diblok dong. Kalau dapat pasangan editor jangan ragukan kesabarannya coy. Udah jelas sabar editor. Oke. Kita break lagi ya untuk sesaat ya. Dan Smart Listener, Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih bersama kami di Smart Community dan sekali lagi kita masih bersama dengan Communities Don't Take My Home ya. Ini merupakan salah satu film yang mengikuti ya festival film lokal. Festival Film Makassar ya. Oke, dan kita masih ya bersama dengan Hari, kemudian ada Putri di sini dan juga ada Elis dan juga ada Putra. Oke, kita lanjut lagi ya Smart Listener, dan tadi ya seperti diinformasikan bahwa ternyata nih ternyata Putra sama Elis ini itu memerankan apa tadi? Suami istri ya. Kalau gitu kayaknya kita perlu ini dulu deh ya. Gimana nih untuk chemistry ya menjadi karakter suami istri. Itu gimana nih pada saat yang apa nih yang paling pada saat dibunuh. Ya, ya oke. Pada saat Putra ambilkan dulu air. Astagfirullah. Iya benar. Okay. Untuk ngebangun chemistry sama Kak Elis itu sebenarnya enggak susah karena beliau sendiri sudah banyak pengalaman di TikTok kan. Jadi enggak susah sekali. Tinggal diajarin emosinya doang, ngangkat pancingannya dia. Tapi terkadang pada saat itu benar-benar tambah kesengaja karena di adegan itu aku sampai beneran mukul dia nih. Beneran loh. Itu mukul dia. Aku beneran mukul dia padahal karena adegan di situ tuh aku mukulnya pakai besi apa sih? Besi ya? Kunci-kunci. Itu beneran kena tuh dia. Dia adegan itu karena kecelakaan mungkin atau karena memang licin atau bagaimana, dan memang itu biasa dalam film fatal. Tapi untuk ngebangun chemistry sama Kak Elis sendiri, ayo nyesel kalian kalau nolak dia nih untuk bangun sama, beneran sumpah. Nyesel. Karena beliau sendiri cakep nggak lama ngajarnya. Nggak loh, beneran.
Nonton mau makan apa? Boleh nasi Padang. Ada salah satu adegan yang paling saya suka di adegan film Don't Take My Home ini. Ketika aku di adegan si Mbak Elis ini, Kak Elis ini manggil dengan nada kasar. Karena laki-laki kan kalau dikasarin pasti ngamuk toh. Ah, di adegan situ ya muncak toh tuh. Atau mau diperagain Kak? Hah? Mau diperagain? Nggak hajar. Hah? Astagfirullah. Mudah-mudahan dialognya masih ingat ya. Karena enggak. Oke, kita satu scene doang ya. Yang mana sih? Ya udah, boleh kita coba. Yang mana sih? Ya udah, oke. Mulai ambil air. Ini aja ya. Kamera standby. Aku pakai mic up. Baiklah. Panggilnya. Kamera, roll and action. Yoga, Maka ambilkan saya ke air. tunggu. Nah, itu ada slot jalan ke ngambil minum. Harus diperagakan juga. Gak usah. Nanti kesalahan teknik kelas gitu. Lanjut. Nah, setelah itu partnya yang Mana Mi? Lamanya? ini. Lain kali, jangan kau panggil teman-temanmu yang pengangguran datang ke sini nah, bikin habis-habis air saja. Elis, itu temanku Ji. Ngomong. Jadi kenapa? Ngomong. Kayaknya beliau lupa. Tidak. Kan dia bilang gini. Jadi kenapa? Ya kan sama Elis. Elis itu temanku. Terus dia bilang, belum. Dia ngobrol dulu. Terus dia bilang gini, saya tahu saya pengangguran. Kau yang cari semua itu uang. Tapi saya punya harga diri. Jangan seperti ini. Ya kan kayak gitu. Bilang lagi. Astagfirullahaladzim. Iya. Jangan kau lagi bawa teman-temanmu ke sini nah, bikin habis-habis air saja. Elis, teman-temanku itu. Saya tahu Ji, kau yang cari uang semua. Tapi tidak seperti ini, harganya sebagai laki-laki. Tertawa sebagai suamimu. Jadi kenapa? Mau kau cerai? Silakan. Pintu terbuka lebar. Pasti tidak berani kau toh, karena kau itu numpang hidup kau sama saya. Sudah Tidak bisa nih. kau tanpa saya dan harta. Sudah ya teman-teman, nonton mungkin nanti nah. Nonton nanti. Kalau kita tidak nonton, sia-sia sumpah. Ada selesai lagi. Di situ film yang bikin betul-betul laki-laki itu harus memang ngamuk kalau punya gitu. Jadi untuk para janda para janda nih dapat berondong ya kan, waspada nih ujung-ujungnya nanti kayak si Pokoknya di film itu banyak pembelajaran lah. Di situ juga laki-lakinya harus tahu diri, harus punya penghasilan sendiri, jangan selalu bergantung sama istrinya. Pasti. Karena itu seorang perempuan itu juga punya titik jenuh, dimana ketika dia capek dan suami ini terus kayak begitu, Ya, pasti bosen gitu ya. kan laki-laki kan gini, kalau ada yang gratis kenapa yang harus bayar? Jangan langsung dulu. Udah, lanjut. Oke Kak, lanjut Kak. Itu berartinya pesan yang ingin disampaikan ya Pak Hari. Mana nih mic-nya? Oke. Jadi saya meneruskan pesan dari Pak Sutradara. Jadi di film ini nilai pendidikan yang bisa diambil itu bahwasanya sebagai seorang pria, sebagai seorang suami itu sudah selayaknya harusnya jika ingin dihargai dia harus menunjukkan kapabilitasnya sebagai pemimpin rumah tangga, yang itu terutama ikhtiar bekerja keras untuk menghidupi anak dan istri. Terlepas dari mungkin rezeki kan sudah ada yang ngatur ya Kak ya. Setidaknya kalau mungkin istri itu punya hati yang baik ya, melihat suaminya sudah berikhtiar, mungkin tetap dihargai suaminya. Tapi kalau ada juga karakter istri Kak, suami udah banting tulang kerja keras kan, cuman masih ngomel aja kan. Nah itu, karena Ustaz Dasat beleng-beleng. Begitu, itu nilai historisnya. Jadi untuk dihargai ya tunjukkanlah kapabilitas kita sebagai pemimpin. Begitu. Itu pesan yang ingin disampaikan ya. Iya. Oke, ikut di festival film Makassar ini ya. Nah ini gimana nih untuk mulai dari untuk pendaftarannya, kemudian untuk apa sih yang menjadi penilaian nantinya untuk festival film Makassar ini? Ya. Ya, kalau untuk aspek penilaian sendiri, kami sendiri
baik saya kemudian sutradara itu tidak mengetahui pasti aspek-aspek yang dinilai itu seperti apa. Namun kita cuma diberikan informasi terkait beberapa nominasi nanti yang akan diberikan pada saat malam penganugerahan. Contohnya seperti sinematografi terbaik, sutradara terbaik, aktor pemeran pria terbaik, aktor pemeran wanita terbaik, dan film terbaik. Ada 5 nominasi. Ada 5 nominasi Iya. ya. Harapannya? Harapannya, Iya dong. Harapannya Putra. Oke. harapannya kita bungkus semua tuh piala. Bungkus nggak tuh? Ya harus dibungkus dong. Dadam senior di situ. Ampun suhu, sampo-sampoi mulu. Boleh. Ampun suhu, canda. Intinya Oke. Yang pastinya nanti untuk perdana untuk pemutarannya nanti ada ya. pemutaran kebetulan nih Kak. Pemutaran filmnya Don't Take My Home itu ada besok tuh di Gambara Hotel. Jam mulai pukul 20.00. Jadi yang mau nonton silahkan nonton karena di sana akan banyak film yang akan ditayangkan. 6 berapa sih? 8 film tuh. Jadi 6 film dan salah satunya film kita DTMH. Oke, ya. Jadi semoga kita menjadi salah satunya, setidaknya menjadi nominasi dan menjadi apa ya? Apa sih? Inspirasi buat kalian yang jangan malu dengan karya kecil. Karena sesuatu itu dimulai dari yang kecil bukan yang gede. Karena saya pribadi mulai dari kecil sampai gede, yang lain juga harus seperti itu. Oke, itu butuh proses gitu ya. Ada proses ya. Oke, ada yang ingin disampaikan lagi nih. Waktu kita 5 menit ke depan untuk closing statementnya dari mana nih? Dari Putri dulu. Dari editor dulu lah. Iya, dari editor dulu bagian dulu. Sebentar, Putri dulu nih. Oh ya, Putri sudah untuk mewakili ya. Iya, diam terus dia. Teman-teman nih untuk masih muda ya, dan tentu ini sudah berani untuk mencoba hal-hal yang baru gitu ya. Kalau menurut Putri apa ya? Berani. Mumpung masih muda gitu kan. Jadi iya. harus banyak-banyakin karya, banyak-banyakin pengalaman, pengetahuan. Intinya jangan sampai di masa tua nanti nyesel. Kenapa pas muda nggak ngelakuin ini ya? Kenapa nggak gini gitu. Okay. Jadi iya. Oke. Yang positif tentunya ya. Oke, ada siapa nih? Ya, sutradara dulu, baru nanti Elis, ya kan? Oh ya. Elis dulu. Elis dulu dah. Ladies first kan? Ya udah, ladies. Dulu lah. Ya. Kalau gitu hari dulu deh, hari ya. Baik, harapan kami, saya mewakili dari Hartati Production, berharap bahwa kedepannya para sinias muda maupun sinias yang sudah senior lokal Makassar nih, jangan pernah berhenti berkarya, karena kita tahu kita punya potensi yang besar yang ada di Makassar. Hanya saja kita butuh wadah. Jadi mohon buat bapak-bapak yang pengen mau jadi produser ya, jangan pernah ragu buat bekerja sama dengan para sinias lokal Makassar, karena kita bisa tonji juga. Karena kita bisa tonji. Oke. Gitu. Ya, Elis cukup singkat. Jangan takut untuk mencoba. Jangan takut untuk mencoba. Ini coba mencoba terus. Iya. Oke, Putra. Closing statementnya kita ngajakin ya untuk bisa nonton. Closing statementnya. Iya. Tetap berkarya dan jangan lupa dukung terus karya lokal Makassar. Iya, tetap dan berkarya. Tonton karya kita di Gambara Hotel besok dan tetap support channel ini. Tetap support channel ini. Oke, sekali lagi ya terima kasih untuk Hari ya, terima kasih di studio dan juga Putri ya, thank you ya. Kemudian Elis ya, thank you, dan juga Putra ya, sukses untuk filmnya ya. Terima kasih. Dan selanjutnya demikian untuk Smart Community kita di malam hari ini. Sekali lagi saya bisa pamit, selamat malam dan sampai jumpa, bye bye.